biasa, dia adalah Allah yang ajaib buat kita. Amin. Baik Bapak Ibu, kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan. Karena Yesus kita adalah Allah yang katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Sekali lagi, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat. Yesus ajaib. Sekali lagi katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Puji nama Tuhan. Luar biasa, Tuhan kita adalah Allah yang ajaib. Bersama Dia kita tidak akan pernah gagal. Bersama Dia kita akan selalu berjalan terus di setiap musim kehidupan kita. Ini kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Engkau ada bersama kami di setiap musim kehidupan. Haleluya Yesus. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan
sendiri. Amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Benar Yesus, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari Bapak Ibu nyatakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan ada bersama dengan kita saat ini. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Yes, thank you. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin Yesus. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar
Santo. Haleluya. Kinarabayasi. Kinarabayasa. Kinarabayasi. Kinarabayasa. Hiarabayasi. Kinarabayasa. Kunarabayasi. Kirabayasando. Haleluya. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Penyembahan yang berharga buat Tuhan. Oh, Kirabayasi. Kinarabarabarabarabara. Kirabayasi. Kinarabayasando. Kinarabayase. Jesus. Engkau yang layak pada saat ini, Yesus. Oh, Yesus. Hinarabayasi, kinarabayase. Hinarabayase. Kinarabayasando. Kinarabayase. Benaramaya sikin narabarabarabara. Hirabay sikin narabarabaraba. Hirab sikin. Hirabay sikin narabarabar. Hirabay sikin narabarabar. Jesus hirabay sikin narabarabar. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau saat ini kami sudah menikmati hadirat-Mu Yesus. Hadirat-Mu yang penuh kuasa atas kami. Oh, terima kasih Yesus. Kira bersyukur. Kami merasakan pelukan Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian isi hati-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami membuka hati kami. Ajar kami untuk kami membuka telinga kami. Biarlah firman yang masuk ke dalam hati kami Tuhan. Menjadi rema di dalam kehidupan kami. Menjadi bekal buat kami menjalani masa-masa ini Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala puji dan hormat, segala kemuliaan kami panjatkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Silakan Om Dek. Yo. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Darmawan dari Katedral. Sebelumnya saya mau share screen dulu ya. Saya coba ya. Bentar. Ya, sudah muncul belum screen saya? Sudah Om. Udah Om. Kali klik, klik ya saja. Ya, bentar ya. Oke.
Perkenalan dulu. Nama saya Darmawan Kartadinata dari Katedral. Ini saya, ini istri saya. Anak laki-laki, cucu perempuan, menantu perempuan, cucu perempuan, anak perempuan, dan ini menantu laki-laki. Ya, saya dari tahun 7 sampai hari ini Tuhan izinkan oleh dia. Hari ini judul renungan kita adalah marilah dan lihatlah. Sebetulnya ayatnya cuma 2, Yohanes 1 ayat 38 dan 39. Tapi kalau kita enggak baca dari awal, nanti kita bisa mendapatkan pengertian yang kurang bagus, kurang pas. Karena itu kita mau baca dari awal, yaitu Yohanes 1 ayat 29 sampai 34, yaitu satu perikop, dan selanjutnya ayat 35 sampai 51. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca bersama-sama ya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Ya. Jadi pada waktu itu Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya, lalu kata Yohanes Pembaptis, "Lihat, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya. Dialah yang dimaksud bahwa sebelum aku sebetulnya dia sudah ada. Ya. Mula-mula Yohanes Pembaptis pun nggak mengenal dia. Tetapi pada waktu Yohanes membaptis Yesus dengan air, baru dia nyata, oh ternyata ini yang dimaksud oleh Tuhan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yohanes Pembaptis diutus oleh Allah Bapa untuk membaptis dengan air supaya pada waktu Yesus juga datang untuk dibaptis, dan ada tanda-tanda yang menyebabkan Yohanes Pembaptis tahu inilah yang dimaksud oleh Allah Bapa, dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah anak Allah. Dialah Mesias. Kita lanjut ya. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun di langit seperti merpati dan tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Jadi Yohanes Pembaptis sebetulnya awalnya nggak tahu siapa anak Allah itu, siapa anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Tapi Yohanes Pembaptis diutus oleh
Yang mengutus aku itu Allah Bapa. Jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang baptis dengan Roh Kudus. Nah, inilah orang yang dimaksud. Jadi Yohanes Pembaptis itu membaptis dengan air, membaptis orang-orang banyak. Tapi pada waktu dia membaptis lalu dia melihat Roh Kudus turun atasnya, barulah dia tahu inilah yang dimaksud oleh Allah Bapa yang menyuruh Yohanes Pembaptis, ya, untuk memberitahukan, untuk memberikan kesaksian, ia inilah anak Allah. Ya. Nah, sekarang ayat 35 perikop lain, ya, murid-murid Yesus yang pertama. Ayat 35, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak." Jadi Yohanes sudah tahu sekarang bahwa Yesus itulah anak domba Allah. Yesus itulah anak Allah. Yesus itulah yang menebus dosa-dosa dunia. Dia adalah Mesias. Dia adalah yang kudus dari Allah. Nah, kedua murid yang mendengar apa yang dikatakannya itu lalu pergi mengikuti Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, coba ya bayangkan. Ada seorang ibu, ya, yang mengatakan inilah orang yang dimaksud anak domba Allah. Lalu muridnya langsung aja ikut kepada Yesus, meninggalkan gurunya, ya. Kan sepertinya murid ini kok begitu aja meninggalkan gurunya, ya. Nah, sebetulnya Yohanes Pembaptis sudah mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi murid Yesus. Itulah sebabnya dikatakan Yohanes Pembaptis itu membuka jalan buat Yesus. Ya, dia sudah mempersiapkan murid-muridnya untuk mengerti siapa Yesus. Kebetulan pada waktu itu ada 2 orang murid yang lagi bersama dengan dia. Ya. Nah, makanya kenapa murid-murid itu pergi begitu saja meninggalkan Yohanes? Karena Yohanes inilah yang memang menganjurkan muridnya, mempersiapkan muridnya, nanti kalau kamu melihat yang orang yang aku sebut anak domba Allah, ikutlah dia. Ya. Itulah sebabnya kedua murid itu begitu mendengar, lihatlah inilah anak domba Allah, langsung pergi mengikuti Yesus. Yaitu ayat 37. Nah, sekarang ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepadanya, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Nah, pada waktu kedua murid Yohanes Pembaptis itu mengikuti Yesus, Yesus menoleh ke belakang karena Yesus sudah lewat duluan, ya. Yesus melihat ke belakang lalu bertanya kepada kedua orang yang mengikuti dia. Ya. Pertanyaannya, apakah yang kamu cari? Ya. Jadi Yesus tanya apa yang kamu cari. Tapi di sini jawab kedua orang itu, kedua murid Yohanes Pembaptis itu, jawabnya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Kayaknya nggak nyambung, ya. Ditanya apa yang kau cari, jawabnya di mana engkau tinggal dengan pertanyaan lagi. Sepertinya kayaknya nggak nyambung, ya. Memang sih kalau kita lihat secara sepintas, ya, pertanyaan ini kalau menurut kata-kata, ya, memang kayaknya nggak nyambung.
Tetapi sebetulnya pertanyaan Yesus, apakah yang kamu cari, ya, sebetulnya bisa berarti, ya, mau apa sih kamu ikut aku, gitu kan? Ya, apa yang kamu harapkan? Apa yang ingin kamu ketahui kamu mengikuti aku? Ya. Jadi pertanyaannya sebetulnya pertanyaan apakah yang kamu cari punya arti yang berbeda. Ya. Lalu murid-murid Yohanes Pembaptis yang 2 orang itu yang mengikuti Yesus menjawab, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ya. Kata rabi artinya guru, di situ artinya guru. Artinya apa? Kedua orang ini merasa bahwa saya mau berguru sebetulnya kepada Yesus gitu. Ya. Jadi makanya dia memanggil guru. Dan kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, di manakah engkau tinggal? Sebetulnya punya arti di balik pertanyaan ini, punya arti yang guru, saya ingin tahu lebih dalam tentang engkau. Sebetulnya siapa sih engkau itu? Kok guru saya yang lalu, Yohanes Pembaptis ya, mengatakan bahwa engkau adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Kami ingin mengenal engkau lebih dalam. Makanya kami tanya di mana engkau tinggal. Ya. Bahkan kami ingin belajar padamu, guru, sebagai guru kami. Ya, jadi pertanyaan ini sebetulnya adalah suatu pernyataan. Ya. Jadi kalau ditanya kok balik nanya gitu ya, kayak nggak nyambung. Tapi sebetulnya di balik itu ada maksud seperti itu. Ya. Jadi sebetulnya kami ingin tahu lebih banyak tentang engkau. Kami ingin tahu siapa sih sesungguhnya engkau. Kami ingin belajar padamu. Jadi pertanyaan di manakah engkau tinggal itu punya makna dalam sebetulnya. Dan Yesus berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Ya. Perkataan marilah itu merupakan suatu ajakan ya, kepada kedua orang muridnya itu ya, merupakan suatu ajakan, ayo mari. Ya, kalau kamu mau tahu lebih dalam tentang aku, ayo kamu ikut dengan saya. Ya. Kamu lihat ya, apa yang akan kuperbuat, apa yang telah kulakukan, apa yang akan aku ajarkan. Mari, mari dan lihatlah dengan mata kepalamu sendiri. Ya, biar kamu tahu siapakah aku ini. Ya. Perhatikanlah dengan baik-baik apa yang akan kukatakan, apa yang akan kuajarkan. Ya. Dan kedua orang itu begitu sangat tertariknya, sehingga mereka itu selain datang, tetapi mereka juga bahkan sampai tinggal bersama-sama di rumah Yesus. Ya. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Nah, di sini ada catatan. Waktu itu kira-kira pukul 4 sore ya, pukul 4 sore. Jadi pada waktu murid Yesus, kedua murid Yohanes mengikuti Yesus, bertemu dengan Yesus dan disapa oleh Yesus, itu jam 4 sore. Ya. Dan dikatakan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Artinya mereka tuh nginep di rumah Yesus. Ya. Mereka berbincang-bincang, mereka ngobrol, mereka mendengarkan dengan penuh perhatian pengajaran dari Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan, ya. Nanti kita akan sama-sama mendalaminya. Karena dua ayat ini, ayat 38 dan 39, kita nanti akan lebih mendalaminya.
Tapi sekarang kita mau melihat ya background dulu kedua firman ini. Jadi kita lanjutkan dulu ya. Nah, ayat 40 mengatakan atau memberikan informasi salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes Pembaptis maksudnya, lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara. Itu adalah satunya dikatakan apa. Kemudian setelah mereka berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus semalam-malaman, ya, lalu mula-mula pagi-pagi di hari yang baru, mula-mula apa yang dikerjakan Andreas setelah selesai berbincang-bincang dengan Yesus, pagi-pagi mereka mau pulang ke rumah masing-masing, tapi Andreas pada waktu pagi-pagi itu bertemu dengan Simon Petrus, dengan Simon saudaranya, karena mereka bersaudaraan dan mereka tinggal barangkali bersamaan, ya mungkin juga satu rumah, tidak dikatakan. Tapi Andreas mula-mula bertemu dengan Simon. Berarti mula-mula itu pagi-pagi bertemu dengan Simon saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Jadi semalam-malaman Andreas berbincang-bincang dengan Yesus dan dia merasa yakin bahwa inilah Kristus, inilah Mesias, inilah Raja orang Yahudi. Inilah yang dijanjikan oleh Allah melalui kitab Musa, ya dikatakan bahwa akan diutus seorang Mesias. Nah, Andreas ini begitu keluar dari rumah Yesus, begitu antusiasnya, begitu merasa wah seperti mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, membuat dia sukacita banget, dan dia lalu segera mewartakan, segera mengatakan kepada Simon, sudah menemukan Mesias. Ya. Dan Andreas bukannya pulang, tapi kembali lagi ke rumah Tuhan Yesus dan bawanya pada Yesus 40. Anak kau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Yohanes, dalam kitab Yohanes dikatakan cukup sederhana ya, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, Petrus. Ya. Tapi di kitab Injil yang lain, sinopsis, ya, di sana dikatakan engkau Petrus, aku akan menjadikan engkau penjala manusia, ya, karena si Petrus ini adalah seorang nelayan, ya. Tapi oke lah, itu nanti kita bahas di ayat yang lain. Tapi di ayat ini ingin dikatakan bahwa Yesus menerima kedua orang bekas murid Yohanes Pembaptis dan Simon sebagai muridnya, ya. Nah, lanjut keesokan harinya, ya. Jadi setelah pertemuan nginep sehari di rumah Yesus, hari kedua, ya, ketemu mendapatkan murid Simon, hari ketiga mau berangkat ke Galilea, ia bertemu dengan Filipus. Dan kepada Filipus, Yesus langsung mengatakan, ikutlah aku. Ya.
Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Ya. Jadi Filipus langsung ikut setelah dipanggil oleh Yesus. Karena apa? Karena Filipus itu sebetulnya temannya Andreas dan temannya Petrus. Jadi mereka sudah saling kenal, dan begitu melihat bahwa Andreas dan Petrus ikut, mereka berkata bahwa aku sudah menemukan Mesias. Filipus nggak ragu-ragu, langsung Filipus ikut juga. Dan apa yang terjadi? Ya, seperti juga Andreas yang begitu antusias, begitu keluar dari katakan bahwa dia sudah bertemu dengan Mesias, Filipus juga begitu. Begitu Filipus dipanggil oleh Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus, Filipus ketemu dengan Nathanael, langsung berkata juga, menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat, dan Yusuf dari Nazaret. Ya. Filipus langsung berkata kepada Nathanael, kami telah menemukan Mesias seperti yang dikatakan Musa dalam Taurat. Ya. Ternyata Mesias itu adalah Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Ya. Tapi Nathanael meragukannya. Ya. Nathanael berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nazaret itu adalah suatu kota yang kecil, ya. Kota yang boleh dibilang tidak pernah disebut-sebut dalam Taurat. Ya. Jadi Nathanael bertanya, mungkin nggak? Nah, Filipus nggak bisa menjelaskannya, tapi kata Filipus, begini ajalah, ayo, mari dan lihatlah. Mari dan lihatlah. Datang padanya, untung Nathanael mau ya ikut datang kepada Yesus. Ya. Lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus langsung tahu siapa Nathanael ini. Ya. Nathanael ini adalah seorang yang tidak ada kepalsuan di dalam hatinya. Dia orang yang bicara apa adanya, ya. Dia adalah orang yang mengatakan apa yang dia mengerti, apa yang dia lakukan, dan dia lakukan apa yang dia katakan. Ya. Lanjut, kata Nathanael kepadanya. Nathanael dikatakan bahwa inilah seorang Israel sejati. Langsung Nathanael berkata, bagaimana engkau mengenal aku? Nathanael ini rupanya orang yang kritis, ya. Jadi bagaimana engkau bisa mengatakan bahwa aku seorang Israel yang sejati, nggak ada kepalsuan, orang baru ketemu kok, gitu, ya. Tapi jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Ya, jadi Tuhan Yesus sebetulnya sudah melihat siapa Filipus itu. Dia sudah tahu siapa Filipus itu meskipun belum pernah ketemu. Ya. Karena Yesus adalah Allah. Yesus adalah Mesias yang datang dari Allah. Dia adalah anak Allah. Maka dia mengetahui segala sesuatu. Ya. Dan terus berkata kepadanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Ketahuilah, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu.
Itu kata Yesus. Dan ini akan terbukti ya. Nathanael akan melihat apa yang akan terjadi dengan Yesus kemudian ya. Hal-hal besar apa yang sudah dilakukan Yesus ya. Padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, dari kisah Nathanael ada sesuatu yang membuat kita juga bertanya-tanya ya. Kenapa ya kok Nathanael cuman dikatakan oleh Yesus sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat pohon ara. Ya, apa Yesus lagi melihat, oh itu di kejauhan Nathanael di bawah pohon ara? Ya, tidak. Karena Yesus pada waktu itu sedang berada bersama-sama dengan murid-muridnya, nggak tahu bahwa sebelum Filipus memanggil itu, dia tidak melihat, ya, tidak melihat secara manusiawi, ya, sedang apa Nathanael, ya. Tapi istilah di bawah pohon ara, ya, istilah di bawah pohon ara, buat orang Israel itu punya pengertian yang khusus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang Israel itu, mereka umumnya orang-orang yang sungguh-sungguh taat pada ajaran agama mereka itu, mereka selalu berusaha untuk menghafal isi Taurat. Ya. Jadi mereka sungguh rajin membaca Taurat itu. Ya. Mereka melakukan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu mereka lakukan. Ya. Nah, pada waktu itu menjadi suatu kebiasaan buat orang-orang yang rajin baca Taurat, ya, mereka akan mencari tempat sembunyi, tempat yang tenang, tempat yang rindang, ya, biasanya itu agak ke pinggir lah, agak ke hutan gitu, ya. Mereka mencari pohon ara. Karena di sana itu kan cahaya matahari terik, jadi di bawah pohon ara itu rindang. Ya. Jadi apa yang dikatakan di bawah pohon ara itu sebetulnya adalah lagi merenungkan firman Tuhan, lagi bermeditasi, lagi membaca, mempelajari firman Tuhan, Taurat. Ya. Dan umumnya itu di bawah pohon ara, sehingga kalau orang-orang Israel mengatakan engkau sedang di bawah pohon ara, itu berarti engkau sedang belajar Taurat di bawah pohon ara. Nah, makanya kenapa Nathanael begitu dikatakan oleh Yesus, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara, Nathanael merasa, aduh, kok dia bisa tahu ya apa yang aku kerjakan dengan di tempat yang sunyi, di tempat yang jauh. Nah, itulah sebabnya mengapa Nathanael, orang yang begitu kritis, ya, tiba-tiba aja dikatakan begitu, kok bisa percaya, ya, sama Tuhan Yesus, ya. Nah, lalu Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau akan melihat yang lebih dari itu. Engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah akan turun naik kepada anak manusia. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa Nathanael akan melihat sesuatu yang lebih spektakuler, yang lebih. Nathanael akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat akan turun dan naik kepada anak manusia. Ya, bahwa anak manusia yang dimaksud adalah aku, kata Yesus, itu berasal dari langit dan malaikat turun naik
untuk menyangkanya. Jadi ini background akan kita pembahasan ya. Kok enggak nih? Sebentar. Nah, kita akan topik kita adalah marilah dan kamu akan melihatnya. Ya. Nah, ada 2 ayat ini, 38 dan 39, yang akan menjelaskan mari kita akan mempelajari marilah dan lihatlah. Ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kedua murid Yesus ini, ya, kedua murid yang pertama ya, Yesus, yaitu Andreas dan 1 orang lagi, ya. Pertanyaan nanti akan ada kuis ya. Siapa sih yang satunya itu, ya? Oke, itu nanti moderator yang akan mengatakannya. Ya. Jadi kedua orang murid Yohanes Pembaptis ngikuti Yesus, lalu kata Yesus, "Apa yang kamu cari?" Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga adalah orang-orang yang mengikuti Yesus. Karena kita sudah dibaptis berarti kita menyatakan kita mau ikut Yesus, ya. Lalu kalau misalnya Tuhan Yesus datang pada kita dan dia bertanya, "Apa sih yang kamu cari?" Ya. Apakah kita cuma mau, ya saya mau dibaptis supaya KTP saya jadi Katolik, ya. Saya cuma mau ikut datang kalau hari Minggu ke gereja saja, ya. Apakah itu pertanyaan Yesus, apakah yang kamu cari? Jawabnya kita, ya Tuhan, saya cuma mau ikut Engkau saja, cuma mau jadi muridmu yang di KTP. Kalau hari Minggu saya datang saja. Ya. Apakah cukup itu? Ya. Tapi kita lihat ya, apa yang kedua murid Yesus yang pertama itu jawab, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ya, artinya bukan hanya ingin tahu rumahmu di mana, ya, tetapi dia ingin mengetahui lebih dari itu, ya. Nah, apakah kita juga ingin mau menjadi rasulnya seperti Andreas dan temannya itu? Ya. Kalau kita cuman pengen tahu di mana engkau tinggal, ya kita cuman dibaptis di gereja katedral, barangkali rumah Yesus di gereja katedral Bandung, ya. Sudah aja. Ya, kalau hari Minggu datang. Ya. Rasanya itu bukan yang dimaksud. Ya. Injil, firman ini, ayat ini memberikan contoh pada kita apa yang telah dilakukan oleh Andreas dan temannya itu. Ya. Mereka akhirnya menjadi rasul. Mereka akhirnya ikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Ya, dan mereka bahkan mau mewartakan firman Tuhan kemana-mana. Nah, akhirnya bahkan mereka juga menjadi martir.
ya, kehilangan nyawanya karena mengikuti Yesus. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, kalau Tuhan Yesus menyapa Anda dan saya, ayo, mari, ya, kamu akan melihatnya. Dan kita sudah melihat, kita sudah tahu apa yang dikerjakan dan apa yang telah dikerjakan oleh Yesus. Ya. Dia sudah mencurahkan kasih-Nya seluruhnya. Bahkan dia rela untuk menderita sampai mati di atas kayu salib. Untuk kita lihat sajakah apa yang sudah dia lakukan? Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, melihat apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus buat kita, ya, apakah kita cuman sekadar ingin ikut-ikutan saja, menjadi penonton saja, di mana Yesus tinggal? Oh, rumahnya di situ. Sudah. Ya. Padahal Yesus sudah memberikan segala-galanya buat kita. Nggak ada yang dikorbankan. Semuanya sudah dikorban. Nggak ada yang disisakan. Oleh Yesus semua sudah diberikan. Supaya kita beroleh keselamatan. Ya. Kalau nanti di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih-Nya, sehingga dia rela memberikan anaknya, dikorbankan untuk kita. Ya. Supaya kita menjadi percaya. Ya. Dan supaya kita menjadi murid-muridnya yang sungguh-sungguh. Apakah kita mau suam-suam kuku saja menjadi murid Yesus? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita renungkan. Ya. Melihat apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Mari kita merenungkan sekali lagi, kita lihat apa yang sudah Dia lakukan buat kita. Apakah itu akan percuma saja? Marilah, datanglah pada Dia. Serahkan seluruh keberadaan kita padanya. Bukalah hati kita padanya. Sehingga apa yang sudah Dia lakukan, apa yang Dia telah kerjakan, apa yang sudah Dia kurbankan, yang menandakan kasih-Nya yang begitu besar. Biar kasih itu boleh tercurah pada kita, masuk dalam hati kita. Sehingga kita boleh melakukan apa yang Dia mau sebagai balasan kita atas kasih-Nya. Andreas yang baru 1 malam saja berbincang-bincang dengan Yesus, begitu bersemangat, bersuka cita sehingga dia otomatis mewartakan kepada Simon. Filipus kepada Nathanael. Apakah kita yang sudah mengerti apa yang sudah Yesus lakukan, diam-diam saja? Tidakkah kita tergerak hati kita untuk boleh melayani Dia, untuk boleh mewartakan sabdanya? Mari, saudara-saudaraku, kita ambil bagian kita. Lakukan apa yang Dia mau. Ya. Sehingga keselamatan yang sudah Tuhan janjikan boleh kita terima.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu Tuhan, kalau kami boleh mengerti apa yang sudah Engkau lakukan buat kami. Kami menerima ajakan-Mu Tuhan. Engkau berkata, mari, lihatlah. Kami mau Tuhan, kami datang padamu. Kami sudah menyaksikan kasih-Mu yang begitu dahsyat. Saat ini Tuhan Yesus, kami mau membuka hati kami. Biarlah curahan kasih Tuhan Yesus boleh melimpah di dalam hati kami, memenuhi sepenuh-penuhnya hati kami. Sehingga tidak ada tempat lagi di hati kami untuk keburukan-keburukan, untuk rasa dendam, sakit hati, kemarahan. Biar semuanya itu dihalau, dinetralkan, disucikan, dikuduskan oleh kasih-Mu. Mari Tuhan penuhi hati kami Tuhan, dengan kasih yang berlimpah-limpah yang tercurah bagaikan air terjun jatuh ke atas kami. Mari Tuhan Yesus Kristus jamah kami, agar kami boleh menjadi murid-murid-Mu yang setia, murid-murid-Mu yang seperti rasul-rasul-Mu itu. Jadikan kami seperti Simon Petrus, jadikan kami seperti Andreas, jadikan kami seperti Filipus. Mari Tuhan Yesus Kristus, ubah kami. Biarlah dengan kuat kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu sendiri, Engkau sucikan kami, Engkau ubahkan kami. Biar kami boleh menjadi rasul-rasul-Mu di saat ini, di zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami haturkan di dalam nama-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah dong buat Tuhan kita. Luar biasa firman-Nya. Kita dicas lagi gimana kita supaya menjadi seorang hamba Tuhan serupa dengan Kristus. Terima kasih Om De buat firman-Nya yang sungguh sangat menguatkan kita malam hari ini. Bapak Ibu, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Dia sungguh rela mengorbankan dirinya buat kita. Kenapa kita tidak memberikan yang terbaik juga buat Tuhan kita? Sambil nomor rekening yang ada di layar handphone Bapak Ibu, di laptop Bapak Ibu, kita akan menaikkan satu pujian yang bisa, tolong kita mau menyanyi bersama-sama. Ini adalah lagu yang sungguh sangat menguatkan. Lagu ini menguatkan, terutama saya. Lagu ini menguatkan saya di dalam menjalani kehidupan saya sehari-hari yang sekarang ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya
terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapak Ibu buat persembahannya, biar menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Mimi. Makasih Sistina. Ya Bapak Ibu, sesuai yang sudah tadi saya janjikan di awal,